Hazure Skill Kinomi Master Skill Nomi, episode kelima. Di kediaman Lena, mereka menjalankan aktivitas seperti biasa, menikmati waktu senggang setelah pertarungan yang sengit, menyiram ladang, memasak bersama seperti keluarga cemara. Light yang baru ke dapur mencari minum langsung dibopong kembali ke kasur, dipaksa untuk beristirahat. Meski sudah tidur selama 2 hari, menurut Lena dan Ayla itu masih kurang. 風邪じゃないけどな。 Agenda hari ini, Lena mendapat undangan wajib dari Guild untuk menjelaskan tentang naga jahat yang mereka lawan kemarin. Light yang ingin ikut dilarang dan akan digantikan oleh Ayla. Sesampainya di Guild, sama seperti negara plus 26, konferensinya ngaret 2 jam. Selain ngaret, mereka juga melarang Ayla untuk masuk karena Ayla masih belum terdaftar sebagai petualang. Tidak ambil pusing, Lena langsung mendaftarkannya. Petualang yang melihat malah nyinyir membuat Ayla menjadi tidak pede dan merasa kecewa karena dia masih kecil, penampilan dan peralatannya tidak sekeren petualang lain. ちっこいガキがいるぞ。 子連れの冒険者なんて随分余裕ね。 Mengerti dengan keresahan Ayla, mumpung masih banyak waktu, Lena mengajak Ayla untuk berbelanja perlengkapan terlebih dahulu. Sedangkan Light sangat-sangat bosan sendirian di rumah. Sampai di pasar, mereka mulai mencari perlengkapan dan Ayla mengajak Lena ke sebuah toko yang suram. Padahal nama tokonya toko super mewah. Di dalam ada banyak sekali koleksi permata yang indah. Awalnya Lena sedikit curiga dengan toko ini dan mungkin barang yang dijual di sana adalah KW. Tapi dengan skillnya, Ayla melihat permata yang ternyata merupakan permata kasar dan itu adalah asli. Bahkan penjualnya sendiri tidak percaya dan Lena langsung membelinya. これダイヤモンドの原石です。すごい。スキルだけじゃなくて Dengan begitu, Ayla punya perlengkapan permata baru dan lanjut mencari pakaian. Mereka datang ke toko penjahit. Di sana banyak sekali pakaian yang bagus. Tapi bukannya Ayla, malah Lena yang langsung dipaksa mencoba beberapa pakaian. Pakaian seorang putri, pakaian model, dan bunny girl. とんでもファビュラス。こんなのいつ着るんですか。 Lena bilang lagi kalau bukan dia, tapi Ayla yang mencari pakaian. Saat diberi rekomendasi, Ayla menolak dan Lena menyuruhnya untuk bilang sendiri kalau dirinya butuh pakaian seperti apa. Dan Ayla meminta pakaian cocok untuknya agar terlihat seperti petualang sejati. Kembali ke Guild, Ayla sudah berhasil didaftarkan sebagai petualang. Dan sekarang beginilah penampilan Ayla. Di rumah, Light yang sedang push up dimarahi juga oleh peri tidur dan dipaksa untuk beristirahat. Dia mengira kalau sekarang Lena dan Ayla sedang dipuji-puji dan pasti asik sekali, membuatnya nekat untuk ke Guild. Di Guild, Lena menerima undangan tersebut bukan hanya untuk memberikan informasi, tapi juga mencari tahu tentang Drathena yang disuruh oleh seseorang untuk datang menyerang mereka. Dan satu-satunya orang yang tahu mereka pergi ke kediaman Count Montes adalah Guild itu sendiri. Dan pasti mereka ada hubungannya. Jadi Lena akan mengungkapkan kebenaran tentang Drathena. 上層部にドラテナ、ブラックスワンという言葉をぶつけて反応を見る価値はある。 Mereka langsung masuk ke dalam ruangan konferensi di mana di dalam cukup ramai dan ada tiap pemimpin dari 4 departemen atau 4 jabatan utama di dalam Guild. Mereka lah para orang-orang yang berpengaruh. Mulai dari Flowerhead, kepala departemen investigasi, Tigerbird, kepala departemen keamanan, Gravekeeper, kepala departemen keuangan, dan yang terakhir tentu saja musuh dalam selimut, yaitu sang biarawati, kepala departemen inspeksi, orang paling penting di dalam Guild. ようやく会えましたね、レーナさん。 Mengetahui biarawati adalah orang terpenting, Ayla mencoba melihat skill biarawati, tapi nihil. Ayla sama sekali tidak mendeteksi skill dari biarawati. 一体どんなスキルなんでしょう。あれれ。
Sebelum memberitahukan informasi tentang naga jahat, Lena bercerita kalau saat di kastil, mereka diserang oleh seorang wanita. Dan apakah ada yang tahu tentang Drathena atau Black Swan? Dan sesuai perkiraan, tentu jawabannya adalah tidak tahu. Flowerhead sempat memberi saran untuk menggunakan skillnya mencari Drathena, tapi itu butuh izin ke 4 departemen. Sang biarawati segera merubah topik pembicaraan dengan membahas naga jahat untuk mengantisipasi ancamannya. Benar-benar tindakan yang menyembunyikan kebenaran. Tim investigasi lalu bilang kalau dia sudah mengirim burung untuk memeriksa reruntuhan kastil, tapi naga jahat sudah tidak ada di sana. Jika ada potongan tubuhnya, mungkin mereka bisa melacak energi sihir dari naga itu. Lena langsung mengeluarkan benda yang diambil di episode 4 kemarin. これを見てください。何ですか? Yang merupakan sisik dari naga jahat, membuat Flowerhead sangat tertarik. Namun, jika para pemimpin departemen ingin menggunakannya, Lena memberikan syarat di mana dia harus memperbolehkan melihat catatan arsip atau dokumen tentang Drathena. Meski para anggota departemen sedikit mengkecam tindakan Lena, tapi 3 pemimpin setuju-setuju saja. Sisanya sang biarawati. Tentu karena tidak ada pilihan lain, dia juga setuju dan Flowerhead dengan skill Skull's Eye langsung mencari dan melihat arsip tentang Drathena dan Black Swan. 書物閲覧。紙に書かれた情報を。 Dan ditemukan kalau 12 tahun silam di sebuah ibu kota bernama Danau Athena, gadis bernama Drathena Belburi memakan buah skill dan mendapatkan skill necromancy. Dan yang memberikan buah skill itu tidak lain adalah sang biarawati, membuat Lena yakin kalau biarawati mengenal Drathena. 聖女さん、あなたはドラテナをご存知のようですね。さあ、 Tidak kehabisan akal, biarawati tentu punya alasannya sendiri. Dia bilang kalau dia tidak ingat karena sudah banyak sekali yang dia nilai. Bahkan dalam 1 tahun ada ribuan orang. Mana mungkin dia mengingat petualang dari 12 tahun lalu. 2年も昔のことは全く記憶にございません。そう言われたら。 Merasa dirinya dipojoki, biarawati langsung balas dendam, di mana mulai saat itu semua catatan dan arsip dari party Luxeria akan dihapus dan dianggap tidak ada, dengan alasan kalau ada pernyataan dari Grus, pemimpin party Sacred, yang bilang kalau Light mengambil Lena dari party Sacred secara tidak sah dengan tindak kekerasan. Membuat orang-orang di dalam ruangan berpikir aneh tentang Light. Dan sungguh kebetulan, Light juga baru datang menerobos ke dalam ruang konferensi. Dia masuk dan meminta pujian juga, padahal partinya sedang di pojokan. 褒められに来ました。 Sang biarawati juga bilang pada Light kalau partinya akan dibubarkan, tapi Light tidak ambil pusing dan bilang mau terdaftar atau tidak, mereka bertiga tetaplah Luxeria. Biarawati lalu menggunakan skillnya dan malah tercengang saat melihat Light. Dia seperti melihat alam semesta. Dan seketika itu keputusannya langsung berubah. Dia memberikan kesempatan kepada party Luxeria jika mereka ingin mengalahkan monster rank S, maka penghapusan arsip mereka akan dibatalkan dan mendapat bayaran yang tinggi. Lena semakin terheran dengan tindakan biarawati, tapi biarawati bilang kalau dia tersentuh oleh tekad Light yang teguh. Lena sedikit ragu dan tentu bukan Light namanya kalau tidak menerima tantangan yang berbahaya. 報酬も俺の評価も大幅アップ。やります。 Light juga bilang kalau dia akan terus melawan siapapun yang menghalangi jalannya, walaupun harus melawan orang-orang penting. Konferensi selesai, mereka langsung menerima selembaran misi Monster Rank S. Lena masih terus curiga dengan biarawati dan menyuruh Light untuk berhati-hati. Light juga memberitahu mereka kalau dia terus gagal melihat skill sang biarawati. Sepertinya skill appraisal milik Ayla sedang dihalangi. やっぱり何も見えません。 Kembali ke resepsionis, Light dimarah karena sudah 2 kali merusak pedang yang dipinjamkan oleh guild. Dan resepsionis menyarankan untuk menempa pedangnya sendiri, yang sesuai dengan gaya bertarung dan kekuatan sword guard-nya. Mereka lalu keluar dari guild dan Lena meminta izin untuk pergi ke Athena untuk menyelidiki sesuatu sembari menunggu persiapan dan pedang baru milik Light. Mereka berpisah dan episode berakhir di sini.
Hampir setengah season baru Light punya pedang khususnya sendiri. Bagaimanakah bentuk dan akan menjadi sekuat apa dirinya dengan pedang yang baru? Akankah Lena mendapatkan informasi dari Athena dari daerah Athena? Kita tunggu aja di episode berikutnya ya. Stay tune terus di RWPP Anime.